Shalom semua, apa kabar? Semoga kita semua sentiasa sehat, kuat, dan tabah menghadapi segala masalah, persoalan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan perkongsian, terlebih dahulu saya mengajak saudara dan saudari bersama-sama dengan saya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengar kebenaran dari firman-Mu. Oleh itu kami memohon Tuhan membantu kami. Roh Kudus Tuhan membuat kami mengerti dan membuat kami menyediakan hati kami dengan baik, dengan lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu. Oleh itu Tuhan, kami juga memohon perlindungan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan melindungi kami, menutup bungkus kami daripada kuasa-kuasa kegelapan semasa kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Perkongsian kita pada kali ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang bolehkah kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan mendapatkan pertolongan dari dukun, ataupun bolehkah kita percaya kepada dukun. Sebelum itu kita akan melihat beberapa perkara. Sebelum kita melihat kesimpulan bahwa boleh atau tidak, mari kita lihat apa saja yang dikategorikan sebagai dukun. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ulangan 18 ayat 10 dan 11 berkata demikian, "Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun," perhatikan, "seorang yang menjadi petenuh, seorang peramal, seorang penela, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati." Jadi ini semua merupakan di antara kategori yang dipanggil sebagai dukun. Lain tempat, lain bahasa, lain kebudayaan, lain gelaran yang diberikan kepada petenung, peramal, penyihir ini. Biasanya kita mendengar mereka ini dipanggil sebagai dukun maupun bomo. Dan setiap dukun ataupun bomo ini, mereka mempunyai kemahiran. Mereka mempunyai kebolehan yang masing-masing. Ada yang mempunyai 2 kebolehan, 3 kebolehan, ada yang mempunyai banyak kebolehan. Ya. Jadi kita sudah tahu yang mana satukah yang dikatakan sebagai dukun ataupun bomo. Yang kedua yang kita mau pelajari di sini, yaitu bolehkah? Bolehkah kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan menjadi seorang dukun ataupun bomo? Mungkin kita berkata, saya tidak mau menjadi seorang dukun, tapi ini adalah keturunan. Oleh karena nenek moyang saya yang terdahulu mengamalkan perdukunan, mereka mengamalkan ilmu dukun, sehingga diperturunkan kepada anak cucu cicitnya, dan hingga kepada saya pada hari ini. Contoh. Jadi, kita sudah jadi orang Kristen, sudah percaya kepada Tuhan. Bolehkah kita lagi percaya? Bolehkah kita menjadi seorang dukun?
dengan alasan bahwa itu adalah ilmu keturunan yang diturunkan secara turun-temurun. Jawabannya adalah tidak boleh. Ya. Kita lihat di dalam Imamat 20 ayat yang ke-27, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Itu hukuman pada zaman dahulu orang Israel, bahwa sama sekali tidak boleh. Merupakan satu kekejian ya bagi mereka kalau ada di antara mereka yang dirasuk, yang memiliki, yang mempunyai roh peramal, roh sihir, roh petenu, dan sebagainya yang dikategorikan sebagai dukun. Sekali lagi kita lihat di dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 dan ayat yang ke-11 tadi, ayat yang ke-10 ya, berkata demikian, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenu, ya, dan seterusnya. Kita melihat di sana senarai yang dikategorikan sebagai seorang dukun. Janganlah, kata firman Tuhan. Jadi apabila kita sudah percaya kepada Tuhan, apabila kita sudah menjadi orang Kristen, kita tidak perlu punya alasan untuk menjadi seorang dukun. Itu semua boleh dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Tidak ada satu kuasa apapun yang berkuasa ke atas kita setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun diberitahukan kepada kita bahwa itu adalah ilmu keturunan, itu semua boleh dihancurkan, boleh dipatahkan, boleh dienyakan, boleh diusir hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Tahukah kita bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, yang belum percaya dan terima Yesus, apabila kita menyebut nama Yesus, hati mereka ada getar, ada getaran, kegetar. Mereka merasa gentar akan kuasa di dalam nama Yesus. Bahkan kuasa-kuasa jahat pun yang ada di dunia ini, roh-roh jahat, gentar, tunduk pada kuasa yang ada di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh itu, kita jangan mau ditakut-takutkan, jangan mau ditipu. Ya. Jangan bilang, oh, tidak apa. Itu bukan salahmu. Kalau kau boleh menjadi seorang peramal, boleh menjadi penenung, bukan salahmu kalau kau boleh mengubat orang, pandai baca-baca dan sebagainya. Bukan salahmu. Itu sudah takdirmu. Tidak, saudara. Tuhan tidak menakdirkan kita. Tidak ada takdir seperti itu dalam hidup kita. Oleh itu, adalah sama sekali tidak dibenarkan, tidak boleh orang-orang Kristen, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, menjadi seorang dukun. Walau apa alasan sekalipun. Secara tidak langsung, menjelaskan kepada kita, menjawab persoalan kepada kita, bolehkah kita orang Kristen pergi kepada dukun mendapatkan pertolongan, kesembuhan, ya, sekalipun dengan alasan, oh boleh, ya. Dukun ini ada dua, ada dukun jahat, ada dukun yang bagus. Dukun yang bagus tuh dukun yang mengubat. Manakala dukun yang jahat, dukun yang menyihir, dukun yang membuat rumah tangga orang boleh bergaduh, ada itu ya, seperti itu. Dia boleh buat kasih pisah suami istri, dia boleh buat sesebuah
perniagaan seseorang itu jadi tidak lancar, itu sihir, ya. Itu dukun yang jahat. Dia boleh menyebabkan orang sakit, dia juga boleh menyebabkan orang cantik jadi jelek. Itu dukun yang jahat. Jadi kononnya, ya, dukun yang jahat itu tidak boleh, tetapi boleh kalau dukun yang bagus. Sebab ada dukun yang bagus, dukun yang mengubah. Saudara dan saudari, sama ada itu dukun yang bagus ataupun tidak, dukun yang mengubah ataupun dukun yang mendatangkan kehancuran dan penyakit, kesakitan, kemalangan kepada orang lain, tetap namanya dukun. Itu semua penipuan kepada kita, ya. Itu semua sama. Kita tidak boleh percaya kepada dukun walau dengan alasan apa sekalipun. Dan ada juga orang berkata, boleh kalau orang sakit itu, sakitnya itu adalah sakit yang dibuat-buat, sakit yang diguna-guna, sakit yang dihantar oleh sihir. Ya, sebab kalau pergi hospital pun, pergi jumpa dokter pun, dokter tidak akan jumpa penyakit. Dokter pun tidak tahu sakit apa. Bila dokter cek, oke saja. Ya, memang ada case seperti ini. Ya. Ada case seperti ini. Ada masalah seperti ini. Jadi ada orang berpikir bahwa penyakit yang disebabkan oleh sihir, oleh dukun, hanya boleh diubat, hanya boleh sembuh oleh dukun juga. Itu adalah salah sama sekali. Dilarang sama sekali, saudara dan saudari. Sebab itu firman Tuhan selalu kita membaca dalam Alkitab, kita akan menemukan akulah Tuhan Allahmu. Ya. Kalau kita melihat Tuhan melarang, janganlah kamu. Ya. Akhirnya dalam ayatnya Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan mau kita percaya, bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Hei, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu hingga ke hari ini, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah. Dari dulu hingga ke hari ini. Hanya terpulang padamu. Sebesar mana engkau percaya kepada Tuhan? Sedalam mana engkau percaya kepada Tuhan? Sebesar mana kau percaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup? Jadi kalau memang ada yang sakit disebabkan sihir, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, Allah berkata, Sang Pencipta kita berkata, akulah Tuhan Allahmu. Hanya Tuhan satu-satunya sumber kuasa yang benar, satu-satunya yang boleh memberikan kelepasan, kesembuhan sepenuhnya. Yang sungguh-sungguh. Tidak ada lagi, masa berobat, sembuh. 2-3 hari, datang lagi balik. Waktu datang balik, kau kena buat itu, buat ini. Tidak ada begitu. Tuhan memberikan kita kesembuhan hanya satu kali dan sembuh seterusnya. Jadi saudara dan saudari, kita tidak boleh menjadi dukun dan kita tidak boleh percaya kepada dukun, apatah lagi mendapatkan pertolongan, kesembuhan, kekayaan, kesuksesan di dalam hidup kita, kejayaan dalam hidup kita. Dalam perniagaan kah, dalam persekolahan kita kah, dalam pekerjaan kita kah, kita tidak boleh berjumpa dukun untuk mendapatkan pertolongan seperti itu. Ya. Jadi sangat jelas firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita tidak boleh mendapatkan pertolongan dari dukun, kita tidak boleh percaya kepada dukun. Akhirnya kita mau dengar, ya. Apakah akhirnya cerita seorang dukun ini ataupun bomo ini? Ya. Oleh itu, jangan sekali-kali kita yang sudah percaya kepada Tuhan
berjumpa dukun ataupun mau menjadi seorang dukun, mau belajar ilmu, apapun ilmu itu. Walaupun kita cakap, kita pikir, oh ini cuma ilmu baca-baca untuk sakit demam. Ini cuma ilmu baca-baca untuk kecantikan. Saya bukan kacau orang, tidak. Saya cuma untuk pribadi saya saja, untuk mencantikkan diri saya saja. Saya cuma baca ayat untuk pendinding, menjaga, melindungi saya daripada kuasa kejahatan. Ada yang pikir begitu. Tapi mari kita lihat apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan, akhir kehidupan seorang dukun. Mari kita lihat dalam Wahyu. Kita lihat Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8 berkata demikian, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Ya, tukang-tukang sihir ini adalah dukun, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Ya, pendusta itu dukun. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Seterusnya kita lihat Wahyu pasal 22 ayat yang ke-15. Berkata demikian, Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya. Tetapi anjing-anjing, dikatakan sini, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, ya, tukang-tukang sihir itu adalah dukun. Jadi, Wahyu sangat jelas memberitahu kita, apakah akhirnya dari seorang dukun. Pada akhirnya adalah hukuman yang kekal, yang dijatuhkan kepada mereka. Oleh itu saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apakah tujuan firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Firman Tuhan bertujuan kepada kita supaya kita hanya percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Jangan percaya pada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dari manakah dukun ini memperoleh kuasa? Kuasa yang diperolehi oleh dukun adalah datangnya dari iblis. Alkitab tidak mengajarkan cara kesembuhan yang seperti dilakukan oleh para dukun ini. Itu semua adalah pekerjaan iblis dan malaikat-malaikatnya yang bersekutu dengan iblis. Jadi saudara yang terkasih, janganlah kita tertipu dengan huluran, dengan bantuan yang diberikan oleh dukun-dukun ini. Sungguh pun dilihat secara mata kasar bahwa wah memang benar, mereka boleh menyembuhkan, ya. Mereka boleh membantu kita menjadi kaya. Mereka boleh menyebab kita menjadi orang yang sukses. Mereka boleh menyebab kita disukai oleh ramai orang. Mereka boleh menyebab kita membuat menjadi orang bijak. Apa saja yang kita cakap orang percaya dan dengar dan patuh pada apa yang kita cakap. Tetapi semua itu bukan asalnya dari Tuhan. Tuhan tidak mengajar seperti itu. Pelajaran seperti itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Tidak ada di dalam Alkitab kita. Jadi, kuasa yang mereka perolehi adalah dari iblis.
Jadi saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau ada di antara kita pada hari ini yang masih percaya, yang masih mengamalkan ilmu dukun-dukun ini, mari bertobat. Jangan kau punya hati, kepercayaanmu kepada Tuhan itu separuh-separuh, ya, setengah-setengah. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, segenap hatimu. Tinggalkan kepercayaan yang seperti itu. Kalau ada di antara kita pada hari ini percaya kepada Tuhan Yesus tetapi adalah seorang dukun, ya, mungkin disebabkan yang dikatakan seperti tadi, ilmu keturunan. Mari bertobat, datang kepada Tuhan, berdoa, mohon kelepasan dari roh jahat. Itu semua terpulang pada dirimu sendiri. Engkau sungguh mau lepas dari roh jahat itu yang menguasai hidupmu? Engkau sungguh mau melepaskan keturunanmu, generasimu dari cengkaman kuasa kegelapan? Datang kepada Tuhan. Mohon kelepasan daripada Tuhan. Generasimu, dirimu, keluargamu adalah dari Tuhan, milik Tuhan, untuk Tuhan. Oleh itu saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sentiasa mengasah iman kita, mempraktikkan iman kita kepada Tuhan. Karena sungguh kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu hingga ke hari ini, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kita juga boleh sembuh. Kita juga boleh percaya. Kita juga boleh kuat hanya di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Oleh itu, ya, demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga kita semua diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.